Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatus sabi'ata asyarata. Bahaya yang ke-17. Kalamu dzil wajhaini. Ucapan orang yang memiliki dua wajah, dua muka, yaitu orang munafik. Dzul wajhaini minal munafiqina. Orang yang memiliki dua muka itu masuk dalam golongan orang munafik. Dua muka bukan berarti mukanya dua, ya, tapi berubah-ubah dalam bersikap. Wa huwa dzul lisanaini yataraddadu bainal muta'adiyaini, yaitu orang yang memiliki dua lisan yang senang mengadu domba antara dua orang yang sedang berselisih. Wa yukallimu kulla wahidin minhuma bikalamin yuwafiquhu minas sana'i alaihi. Dia berbicara pada salah satu dari kedua golongan yang sedang berselisih itu bikalamin, dengan tutur kata yuwafiquhu minas sana'i, yang seolah-olah mengesankan memuji. Fi mu'adajihi, dalam permusuhan yang sedang dihadapi. Wa dhammahul akharu, dan berjanji untuk membantu kepada yang lain, mencela kepada yang lain. Wa wa'adahu, dan berjanji bi ayyan surahu ala khasmihi, untuk membantu mengalahkan pada temannya, lawannya. Wa huwa min alamatin nifaq, dan itu adalah termasuk tanda-tanda orang munafik. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita hidup di masyarakat, kadang-kadang terjadi ada dua kelompok atau dua orang atau lebih dari dua orang sedang berselisih. Mungkin persoalan pilihan RT atau pilihan RW atau masalah-masalah yang lain kadang di masyarakat terjadi. Tentu bagi kita sebagai umat muslim, ketika melihat ada perselisihan antar saudara kita, tugas kita adalah fa aslihu baina akhwaikum. Dalam Al-Hujurat ayat ke-9 ayat ke-10 Allah menyebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dua kelompok dari kalangan sesama orang mukmin sedang berselisih, maka tugas kita adalah fa aslihu baina akhwaikum, mengislahkan mereka, mendamaikan mereka. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, apabila baghat, melawan salah satu dari yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka kalau dalam hal peperangan, ya perangi sampai kemudian dia kembali kepada amrullah, urusan Allah. Tapi kalau dalam masyarakat, ya nasihati sampai kemudian dia sadar akan kesalahannya dan kembali ke jalan Allah. Fa in fa'at, kalau dia telah kembali, fa aslihu baina akhwaikum fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka hendaknya damaikan dan ambil pada perdamaian yang adil dan lurus. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikan apabila ada sesama saudaramu yang sedang berselisih, supaya kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah.
Tapi kadang-kadang ada di masyarakat orang ini ya, disebutnya bermuka dua, ya, dzul wajhaini au dzul lisaini, punya dua muka, ya, atau dua lisan, ya, jual diri. Jadi ketika dia melihat ada orang yang sedang berselisih, dimanfaatkan olehnya. Karena boleh jadi dengan perselisihan antar dua orang ini menjadikan sebab dia memperoleh keuntungan. Kadang seperti itu. Jadi sebut A dengan B sedang berselisih. Lalu si fulan ini mendatangi kepada A, membicarakan tentang ya, menyanjung-nyanjung kepada A, ya, menyanjung-nyanjung kepada A. Lalu kemudian menyemangati A untuk terus melawan kepada B. Kemudian menjelek-jelekkan B. Karena pada dasarnya si fulan ini tidak suka dengan B. Nah, ini kadang terjadi. Ini min alamatin nifaq, ya, tanda-tanda orang munafik. Karena pada hakikatnya orang itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, karena dia itu ada unsur namam, unsur adu domba, maka ketika datang kepada si A, ya, menyanjung-nyanjung si A, menjelek-jelekkan si B. Tapi begitu datang kepada si B, menyanjung-nyanjung si B, menjelek-jelekkan si A. Ada yang seperti ini. Nah, ini bahaya ini. Karena orang ini akan mengambil keuntungan, ya, pada posisi orang yang sedang berselisih. Ya. Mengambil ikan di air keruh. Tidak menjernihkan suasana, tidak membeningkan airnya supaya ikannya nampak, tapi justru memperkeruh suasana. Maka ketika kita bertemu dengan model orang-orang yang seperti ini, kita harus berhati-hati. Atau jangan sampai kita jadi orang yang melakukan hal yang seperti ini. Na'am, idza dakhala ala muta'adiyaini wa jamala kulla wahidin minhuma wa kana sadiqan fihi lam yakun dha lisanaini wala munafiqan fa innal insana qad yusadiqu muta'adiyaini. Betul, ya, kondisi di masyarakat kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika seseorang mendatangi dua orang yang sedang berselisih, wa jamala kulla wahidin minhuma, lalu kemudian membagus-baguskan salah satu dari keduanya, wa kana shadiqan fihi, dan adalah bahwa memang orang itu bagus, orang itu pada posisi yang benar, sementara orang lain pada posisi yang salah, ya, seperti misalnya tadi si A dengan si B. Ketika orang datang kepada si A, dia mengatakan bahwa emang benar sih, ya, yang salah dia, yang benar ente, gitu. Ya. Pada posisi yang sesungguhnya, lam yakun dzalisana ini, maka itu tidak termasuk pada orang yang memiliki dua lisan. Mendatangi kepada si A, ya, membenarkan sikap si A, tetapi tetap memberikan nasihat kepada si A. Ya udah, biarinlah kita yang waras ngalah, ya. Karena kalau yang waras nggak mau ngalah, ya sama-sama gilanya, ya. Biarin, emang dia orang modelnya begitu, ya. Kita yang waras ngalah, ya. Kalau nggak mau ngalah, ya sama-sama gebleknya. Udah damai aja, damai.
memang yang salah dia kok, misalnya seperti itu. Kalau itu pada kondisi real, pada kondisi nyata, maka tidak termasuk tanda-tanda orang yang bermuka dua. Dan ketika dia mendatangi si B, dia menyampaikan kondisi yang sesungguhnya, Pak B, sudahlah jangan diteruskan perselisihan, nggak bagus. Ya, kalau saya melihatnya memang ya titik terangnya harus damai, dan Pak B karena pada posisi yang kurang pas, ya nggak ada salahnya Pak B yang datang kepada Pak A untuk kemudian meminta maaf. Nanti saya fasilitasi dah misalnya. Nah, ketika itu disampaikan, maka dia tidak termasuk pada golongan orang yang bermuka dua. Wa amma law naqala kalamu kulli wahidin minhuma, dan adapun seandainya si fulan ini naqala kalamu kulli wahidin minhuma, memindahkan perkataan salah satu di antara keduanya yang sedang berselisih, ilal akhari, kepada yang lainnya, fahuwa dzu lisanaini, maka orang itu memiliki dua lisan. Wa huwa syarrun minan namami, dan itu lebih buruk daripada namimah, ya, mengadu domba. Li'anna namama, karena bahwasanya mengadu domba itu yanqulu min ahadil janibaini, ya, menukar berita atau memindahkan salah satu dari kedua orang yang sedang berselisih faqat. Wa hadza yazidun naqla minal janibil akhari, dan orang ini menambahkan, memindahkannya kalimat pada pihak yang lain. Wa yuridu ayyuhsina likulli wahidin minhuma, dan dia menginginkan, ya, menampakkan perseteruan terus pada keduanya, ma huwa alaihi minal muadati ma'a sahibihi, sehingga dia berharap orang itu tetap dalam perselisihan sehingga dia bisa mengambil keuntungan. Jadi bicara kepada si A, menjelek-jelekkan si B. A, lu kudu marah sama si B. Emang apa pasalnya? Wah, lu dikupas habis dah sama si B. Mana di tempat orang banyak lagi, si B ngomong begini. Ah, habis dah kamu dah sama dia. Gitu. Padahal nggak ada itu. Ya. Nggak ada sikap seperti itu yang diperbuat oleh si B, nggak ada. Itu mah lagunya si fulan ini aja yang memang, ya, manas-manasin, ya. Datang kepada si B begitu juga, ya. B, udah denger belum? Dengar apaan? Si A kemarin ngomong tuh di tempat kondangan si Anu, kamu diomongin begini. Ya. Nah, kalau orang itu gampang tersulut emosi, maka pasti akan langsung marah, ya. Tinggal tingkat marahnya, ya. Kalau memang tingkat kemarahannya tinggi, ya langsung, ya, datangi si A, ya, bawa golok. Ya. Nah, si A juga karena sudah tersulut marah, maka sudah siap-siap, ya. Ya. Yang laki-laki, ya, kejar mengejar bawa golok, ya. Yang perempuan lari ingin memisahkan ngangkat rok. Jadi yang satu bawa golok, ya, lainnya ngangkat rok, ya, karena larinya kan susah, ya, pakai daster. Gitu. Nah, jadi ini yang terjadi. Kita di masyarakat kadang-kadang seperti itu. Ada kasus ringan, saya dikirimin gambar YouTube, ya. Masih wilayah kita, Palmerah, tetangganya Palmerah, kesanaan dikit, ke Manggisan apa mana gitu. Persoalannya sepele, hanya sekedar selisih antar anak.
kemudian melebar ke orang tuanya. Orang tua yang satu karena merasa dia lebih punya kemampuan, baik itu kekayaan maupun dari segi jabatan, maka bertindak dengan perilaku yang semena-mena, ya. Sengaja bikin jengkel orang yang dimaksud, buang sampah ya, dekat pintu rumah orang yang dimaksud, ya. Buang lagi kotoran di situ, ya. Sengaja mengangkat emosi, akhirnya benar, tetangganya marah, ya. Begitu marah, ya, ini orang nih, perempuan nih, ya, sudah tolak pinggang aja, karena memang siap ya manas-manasin ini tetangganya. Ya bahasanya ya bahasa orang-orang kita di sini. Ngapa lu nggak terima lu sama gua? Katanya. Ya, lu kan ngontrak juga dikontrakan mak gua. Katanya. Ini tanah kosong, tanah mak gua, lu mau ngapain? Masya Allah. Nah ini kan masalah yang harusnya tidak sampai terjadi. Apalagi momennya momen lebaran waktu itu, ya, momen lebaran. Ya. Nah hal-hal yang seperti ini pemicunya adalah karena ada orang-orang di sekitarnya yang memang jadi kompor beleduk. Jadi kompor beleduk. Kita harus hati-hati. Kalau dulu ya kompor, kalau sekarang apa namanya? Manas-manasin gitu ya. Ya Allah. Nah, orang yang seperti itu namanya namam, ngadu domba, ya, sengaja manas-manasi, ya. Padahal ya, yang jadi korban dombanya nggak salah, tapi diadu domba. Emang domba itu binatang yang kesian, ya, suka disalah-salahin, ya. Kambing hitam, ya, ini di kambing hitam kan di kambing lagi, ya. Adu domba. Padahal orang ngadu itu macam-macam, ada ngadu domba, ada ngadu cupang, ada ngadu ya, kicau burung, ada ngadu apalagi itu, ya, adu ayam, ya, macam-macam. Tapi itu menjadi peribahasa kita. Janganlah kita jadi orang tukang ngadu domba, ya. Kenapa? Sebab an-namam la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, ya. Rasulullah menyampaikan namam itu masuk dalam golongan yang besok di akhirat tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak dipandang oleh Allah dalam pandangan kasih sayang, dan tidak disucikan, artinya tidak diberikan ampunan atas dia punya kesalahan, dan dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Hadisnya salasun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qara'aha Rasulullah SAW salasa marrat. Ada 3 golongan yang besok di negeri akhirat Allah tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah pula tidak mensucikan mereka, yakni tidak memberikan ampunan atas salah dan dosa mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Rasulullah menyebutkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan siapa 3 golongan itu. Yang pertama adalah al-musbil, ya, orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kakinya, namanya isbal. Orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kakinya, ya, litakabbur, karena niat kesombongan, ya. Maka raja-raja itu disebutnya pakaiannya kebesaran, ya, sampai ya, nyeret ke tanah. Jadi itu namanya isbal. Tapi kalau sekedarnya sampai mata kaki dan tidak melewati dari mata kaki, maka boleh, gak apa-apa gitu. Yang hati-hati kainnya diangkat lebih tinggi, ya silahkan, ya.
maka kadang-kadang ada teman-teman kita yang kainnya jauh di atas mata kaki karena khawatir terhadap hadis ini. Padahal hadis ini dimaksudkan adalah al-musbil adalah orang yang memanjangkan kain melebihi mata kaki dengan maksud kesombongan. Yang kedua, al-mannan atau an-nammam, ya, orang yang senang mengadu domba, orang yang senang gelitikin, ya. Zaman dulu ngadu jangkrik, ya. Ada contangan namanya, itu jangkrik jantan, dua-duanya dimasukin, yang kanan digelitikin, yang kiri digelitikin supaya berantem. Nah, jadi nggak suka kalau ada perdamaian yang seperti itu. Orang begitu tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dan tidak pula, ya, diampuni salah dan dosanya nanti di negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhibah. Orang yang dagang lalu untuk menaikkan harga dagangan dia menggunakan sumpah palsu, ya. Al-halful kadhibah, ya. Orang jual barang, ya. Ketika ada orang mau membeli, menawarnya, dia sumpah, mohon maaf bu, demi Allah tadi sudah ada orang nawar segitu, tapi saya nggak kasih, belum untung, ya. Dengan maksud supaya orang itu menambahkan tawaran harganya. Nah, orang seperti ini tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, maka man ubtiliya bi mura'ati ahadil janibaini fi qaulin ma li daruratin wa khafa min tarkihi fa huwa ma'dzurun fa inna ittiqa asy-syarri jaizun. Bagaimana kalau orang itu terpaksa harus membela pada gengnya atau pada kelompoknya, ya. Misalnya kita ada dalam satu kelompok, pimpinannya ini sedang berseteru dengan kelompok pimpinan yang sini. Lalu kemudian kita ada dalam kelompok itu, sementara kita nggak bisa keluar dari jaringan kelompok itu. Namanya ada dalam keterpaksaan. Kalau kita ada dalam keterpaksaan, ada pada satu kelompok, kemudian terkesan kita mendukung kelompok itu, fi qaulin, ya, dalam ucapan seolah-olah seperti mendukung, tapi mali daruratin, ya, karena dengan maksud supaya tidak terjadi madharat, ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa khafa min tarkihi, dan takut meninggalkan kelompok itu kalau nanti kemudian dicurigai sebagai golongan kelompok yang lain atau dicurigai sebagai mata-mata, maka yang seperti itu boleh, tapi itu namanya ma'dzur, ya. Ma'dzur itu, ya, karena memiliki kelemahan, ya. Jadi kita ada biasanya di kelompok ibu-ibu ini, ya, ada di majelis taklim misalnya, ya, kemudian ada pada posisi kelompok ketuanya majelis taklim. Kebetulan ketuanya majelis taklim ini sedang ada selisih dengan ya, sebagian jamaah misalnya. Lalu ketuanya majelis taklim ngomong A, B, C, D dan sebagainya. Dia serba salah ini. Padahal kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain, babnya sudah lewat yang lalu. Tetapi kita dipaksa di situ yang sulit kita untuk keluar. Kalau di situ berarti kita dosa, kalau keluar bisa jadi mafsadat, ya, bisa jadi lebih bahaya. Maka sebaiknya di situ tapi diam.
kalaupun ngomong itu pada omongan-omongan yang tidak terkait langsung dengan perselisihan dan permusuhan. Karena ittiqa asyarri jaizun, menghindari keburukan yang dilakukan oleh orang lain itu boleh. Jadi kita di situ tetapi pada posisi di mana kita tidak ikut-ikutan hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka tetap ada di tempat itu. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, inna lanukshira fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal anhum. Kata sahabat Abu Darda, sungguh kami menampakkan sikap manis di hadapan orang, ya, di hadapan satu kelompok, meskipun sesungguhnya hati kami menolak mereka. Karena kelompok ini kelompok yang membahayakan, ya. Grupnya ini, gengnya ini geng yang membahayakan. Maka di hadapan grup itu kita menampakkan sikap manis dalam rangka, ya, menghindari keburukan. Sebab kalau tiba-tiba meninggalkan pada posisi itu, kemudian orang curiga, justru nanti bisa dianggap mata-mata atau bisa terjadi dianggap sebagai musuh. Wa qalat Aisyah, ya, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada seorang laki-laki isti'dzan, minta izin kepada Rasulullah. Faqala, kemudian orang itu berkata, i'dzinu lahu, berikan aku izin, ya, padanya. Fabi'sa rajulul ashirati huwa, padahal, ya, orang itu adalah orang yang paling jelek, ya. Ya. Berikan izin, ya. Orang itu minta izin kepada Nabi, ya. Padahal orang itu masuk dalam golongan kelompok orang yang jelek. Summa lamma dakhala alana lahul qawla, tapi ketika orang itu masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi menghaluskan ucapan pada orang itu. Falamma kharaja, maka ketika orang itu keluar, qultu, aku bertanya, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qulta fihi ma qulta, ya, omongan engkau, ya, itu berbolak-balik. Jadi katanya dia orang yang paling jelek, tapi begitu sampai di dalam, ya, omongan engkau terhadap orang itu lembut. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Aisyah, inna syarran nasi alladhi yukramu ittiqa asyarrihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jelek itu adalah orang yang dimuliakan tapi untuk menghindari sikap buruknya. Nah, ini di masyarakat kadang terjadi, ya. Orang ini mungkin sudah dianggap tokoh dari masyarakat. Ada sikap-sikap buruk yang biasa dilakukan. Kemudian kita ada di lingkungan itu, sementara kita tidak pada posisi yang bisa menasihati pada orang itu. Maka kita boleh mengambil sikap baik dengan maksud ittiqa asyarrihi, menghindari perilaku buruk dari orang yang dimaksud. Nah, inilah cara dakwah, ya, cara dakwahnya Rasulullah begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada sahabat, ada orang diantar oleh sahabat datang kepada Rasulullah.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, ya. Tapi kerjaan saya ini ada kerjaan yang tidak baik, ya. Saya siap masuk Islam asal engkau tidak melarang pekerjaan saya. Kata Rasulullah, pekerjaanmu apa? Saya, kalau zaman sekarang, tukang calo. Calo jual beli tanah, calo jual beli motor, mobil gitu. Biasanya calo itu jujur apa ada bohong-bohongnya? Calo jujur yang gak dapat untung ya. Kalaupun dapat dikecil. Nah, lalu kata Rasulullah, boleh, ya, silakan dibimbing masuk Islam. Ya. Tapi kemudian Rasulullah menasihati, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Sudah dibaiat masuk Islam, sudah siap tidak meninggalkan sholat, dia pergi. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, engkau masih seorang Rasul kan? Pertanyaannya aneh. Engkau masih seorang Rasul kan? Karena ada orang masuk Islam, tapi masih dibolehkan melakukan hal yang dilarang oleh agama. Kata Rasul, lah iyalah, emang ada Rasul pensiun, bahasa orang kita. Beberapa hari kemudian, ya, orang itu datang kembali kepada Rasulullah, lalu kemudian menyatakan bahwa sudah berhenti dari apa yang menjadi pekerjaan dia dan sudah berganti pada pekerjaan yang halalan thayyiban. Ini namanya metode dakwah. Jadi kalau hari itu belum bisa diselesaikan, biarlah menjadi PR, terpenting dia tetap ada dalam posisi kebaikan. Satu contoh lain. Saya melihat ada orang ini saya anggap tokoh di masyarakat. Dia pakai cincin emas, pakai gelang dan kalung emas, padahal orang laki-laki. Tugas kita mengingatkan apa diem aja? Ya, tugas kita mengingatkan. Tapi orang ini nggak terlalu dekat dengan kita. Baru akrab lah, baru mengenal kita. Kalau saat itu kita nasihati, ya, bang, orang laki itu haram loh pakai emas. Ya. Masa makan jeruk aja. Orang laki itu nggak boleh pakai cincin emas, gelang emas, kalung emas. Ya. Kalau saat itu kita ngomong sekiranya dia bisa terima, lalu kemudian dia lepas itu perhiasan, boleh. Tapi kalau sekiranya kita omongin dia ngelawan nama kita, ya, tuh apa sih lu? Ini kan kesukaan gua, ya. Ustadz lain aja pada diem, lu usil banget sama urusan gua, misalnya gitu. Nah, maka saat itu kita boleh untuk tidak menasehati, tapi janji satu saat akan memberikan nasihat yang terbaik. Nah, itu cara dakwah begitu. Ya kayak Rasul tadi. Bagaimana ya Rasulullah? Boleh, tapi ya, jangan tinggalkan sholat. Begitu sudah istiqomah dalam sholat, dia tahu bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Lah ini kok hidup saya buat nyari dosa. Nah, berhenti dia. Maka di hadapan orang yang sekiranya dia punya power, yang kalau kita tidak bersikap manis kemudian bisa menjadikan sebab keburukan bagi kita, maka boleh bersikap manis di hadapan dia sekalipun hati kita sesungguhnya tidak menyenanginya. Ini namanya pada posisi-posisi memang sudah tidak bisa kita ikhtiarkan, ya. Kalau kita ngelawan menjadi dimusuhi, bahkan mungkin diintimidasi, ya. Kalau tidak ngelawan padahal itu sesuatu yang salah, ya, maka
boleh bersikap diam dan menunjukkan manis muka kepada orang yang dimaksud, tentu sambil berdoa, ya, semoga orang itu diberikan hidayah oleh Allah. Walakin hadza, tetapi yang seperti ini, warada fil iqbali wa fil kashri wat tabassumi. Pada hal yang seperti ini, hadis tadi menjelaskan hanya sampai pada bermuka ramah, ya, kemudian bersikap tersenyum, ya. La yajuzus sana'u wala tasdiqu wala tahriku, ya. Tidak boleh menyanjung-nyanjung dia, memuji-muji dia, atau mengangkat dia, menganggap benar padanya, dan tidak menundukkan kepala yang fi ma'radit takriri, yang mengesankan, ya, setuju pada sikap dia, ala kulli kalamin batilin, atas setiap ucapan yang batil. Fa in fa'ala dzalika fa huwa munafiq. Kalau orang melakukan hal seperti itu, udah jelas dia orang enggak baik, tapi disanjung-sanjung, ya, diangkat, ya, lalu kemudian dengan maksud memperoleh keuntungan dunia atau maksud-maksud yang lain, maka dia masuk pada kategori orang munafik. Bal yambaghi ayyunkira, ya, tetapi hendaknya orang itu tetap mengingkari, ya, sekalipun mengingkarinya itu fi qalbihi. Fa illam yaqdir, apabila dia tidak mempunyai kemampuan, fayaskutu bilisanihi wa yunkiru biqalbihi, ya, maka dia diam dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya, ya. Walid darurati hukmuha, dan ini dihukumkan pada hukum darurat, ya, seperti hadis Rasul yang menyampaikan begini: idza ra'aitumul munkarat falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa huwa adhaful iman. Kalau kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Dengan tangan itu hanya dengan kekuasaan. Biasanya wilayahnya adalah wilayah penguasa, ya, mungkin RT, RW, atau mungkin pihak kepolisian. Fa illam tastati, apabila kamu tidak mampu, fa bilisani, maka rubahlah kemungkaran itu lewat lisan kita. Nasihatin, kasih masukan. Kalau tidak mampu pula, dengan apa nasihatinya? Fa biqalbi, nasihatin orang dengan hati. Artinya hatinya tidak terima atas perilaku dari orang tersebut. Dan itu adalah adhaful iman, itu selemah-lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, hindari oleh kita punya sikap apa tadi? Dzul wajhain, ya. Orang yang bermuka dua, karena dia masuk pada kategori orang-orang munafik. Dan munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Yang berbahaya adalah munafik i'tiqadi. Ya, nanti kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.